Apakah Anda rindu diberkati Tuhan? Apakah Anda ingin menjadi berkat bagi sesama? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Pertobatan adalah. Mari kita berdoa. Kasih karuniamu dan damai sejahteramu akan menuntun kami saat ini, saat mana kami merenungkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Saudaraku, bagaimana agar seorang manusia dapat benar di hadapan Allah? Bagaimanakah orang berdosa itu dapat dibenarkan? Hanya melalui Kristus kita dapat rukun dengan Allah dengan kesucian. Tetapi bagaimana kita bisa datang kepada Kristus? Banyak orang yang menanyakan pertanyaan serupa itu, sebagaimana juga ditanyakan oleh orang banyak pada hari Pentakosta. Ketika dosanya ditunjukkan dan mereka berseru, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Petrus yang pertama ialah, hendaklah kamu bertobat. Kisah pasal 2 ayat 37 dan 38. Pada saat yang lain, dengan singkat dikatakannya, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Kisah 3 ayat 19. Di dalam pertobatan termasuk penyesalan akan dosa dan berpaling daripadanya. Kita tidak akan meninggalkan dosa, kecuali kita melihat betapa jahatnya dosa-dosa itu. Sebelum kita mengenyahkannya dari dalam hati kita, tidak akan ada perubahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Banyak orang yang gagal memahami apa sesungguhnya pertobatan itu. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan mengadakan pembaruan secara lahiriah, karena mereka takut perbuatan salah yang mereka lakukan akan membawa bencana kepada diri sendiri. Tetapi bukan pertobatan semacam ini yang dimaksudkan oleh Alkitab. Mereka meratapi kesengsaraan melebihi dosa itu sendiri. Demikianlah duka yang dialami oleh Esau ketika hak sulungnya hilang untuk selama-lamanya. Bileam karena takut malaikat yang berdiri di tengah jalan dengan pedang terhunus, mengaku kesalahannya supaya nyawanya jangan binasa, tapi bukan itulah pertobatan sejati. Tanpa perubahan maksud dan kemuakan akan kejahatan, Yudas Iskariot setelah mengkhianati Tuhannya berseru, aku berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Matius 27 ayat 4. Pengakuan terdorong oleh rasa bersalah dengan kekhawatiran akan hukuman yang dahsyat dan pandangan yang menakutkan atas penghukumannya. Akibat-akibat yang dihadapinya memenuhi dirinya dengan perasaan yang dahsyat, namun tidak berakar dalam. Dengan hati yang hancur karena telah mengkhianati anak Allah yang tak bersalah sama sekali, serta menyangkal yang maha suci. Firaun yang mengakui kesalahannya demi menghindari hukuman berikutnya, bahkan kembali melawan Allah begitu kutuk itu dihentikan. Semua ratapan semacam ini hanyalah akibat-akibat dari dosa itu, tetapi bukan karena berduka cita atas dosa itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami boleh dibekali dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan semua kegiatan kami. Tolonglah kami Tuhan, berikan kesuksesan bagi kami. Jaga lindungi kami, hindarkan dari hal-hal tidak kami inginkan. Biarlah hari ini kami boleh melakukan semua aktivitas kami, dan kami boleh akhiri hari ini dengan penuh sukacita, dengan penyertaan sempurna daripada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, karena menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini, hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.